siswa-siswa sekalian, sekarang kita jumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN. Sekarang kita lanjutkan dengan materi kita, kasus pelanggaran hak warga negara Indonesia. Yang lalu kita materinya makna hak dan kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. Kemudian, siswa mampu menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. Kemudian, siswa mampu memberikan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Kemudian, baca buku PKN halaman 17 sampai halaman 20. Perhatikan buku halaman 17. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian, pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Kemudian adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Kemudian keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas atau akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong
timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kemudian, kasus pelanggaran hak warga negara. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Baiklah siswa-siswa sekalian, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kelima, sikap tidak toleran. Keenam, penyalahgunaan teknologi. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab pada Discord. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi.